Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah komputasi geofisika TG 2105. Ini merupakan bahan kuliah untuk kelas 03, di mana yang saya ampu, saya Zulfakriza bersama Dr. Cindy Rosalia. Dan pada video ini merupakan sesi yang ketujuh dan sesi terakhir dari modul yang ketiga, sistem bersama linear dalam geofisika. Dan pada sesi yang ketujuh ini kita mencoba melihat tentang eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan variasi atau pengembangan dari metode Gauss. Dan dalam hal ini, matriks A yang dilakukan untuk eliminasi menjadi matriks identitas. Jadi nanti ada proses operasi baris elementer yang kita aplikasikan untuk merubah matriks A menjadi matriks identitas. AX bersama dengan B menjadi IX, ini matriks identitas, sama dengan B aksen. Sehingga dalam hal ini kita tidak lagi memerlukan substitusi mundur karena sudah menjadi matriks identitas, sehingga langsung nanti hasilnya menjadi hasil dari variabel yang kita cari. Solusi langsung diperoleh dari vektor kolom B. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, dari vektor kolom B hasil proses eliminasi. Tentu berbeda dengan eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss kita hanya merubah menjadi matriks segitiga atas. Kalau di Gauss-Jordan, merubah menjadi matriks identitas. Contoh eliminasi Gauss-Jordan, ini contoh sederhananya. Ini ada 3 persamaan dengan 3 variabel, X1, X2, dan X3. Dan tentunya pertama kita akan merubah dari 3 persamaan ini menjadi sebuah matriks. Dan ini matriks A, ini matriks X, vektor X, dan ini vektor B. Kemudian dari situ kita mencoba merubahnya menjadi segmentasi dari sebuah matriks. Ini hasil dari segmentasi dari sebuah matriks. Dan kita melihat tadi variabel X, matriks vektor X sudah tidak ada, dan matriks vektor B sudah kita masukkan ke matriks A. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencoba untuk melihat pada baris yang pertama. Baris yang pertama ini kita jadikan 1. Nah, sehingga kita akan melakukan sebuah proses perkalian setengah dari baris yang pertama. Sehingga kita mendapatkan baris pertama sebagai berikut. 1, 1, setengah, 2. Kemudian langkah kedua, kita coba lihat pada baris yang kedua. Kita coba lihat baris yang kedua. Dan baris yang kedua ini kita coba usahakan kolom pertamanya dari baris kedua ini bernilai 0. Sehingga kita melakukan sebuah operasinya seperti ini, B2 dikurangkan dengan 3B1. Sehingga kita mendapatkan hasil untuk baris yang kedua sebagai berikut, dan kita sudah mendapatkan 0 di situ. Kemudian baris yang ketiga, pada langkah yang ketiga, kita mencoba untuk melihat atau melakukan sebuah proses operasi baris elementer dengan melihat baris yang ketiga, dan baris yang ketiga ini kita coba kurangkan dengan baris yang pertama. Ya, sehingga baris yang ketiga kolom pertama itu akan berubah menjadi 0. Sehingga kita bisa mendapatkan pada baris yang ketiga itu menjadi, pada kolom pertamanya menjadi 0. Jadi pada elemen 3, 1, pada elemen 3, 1 menjadi 0. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan pola yang menuju ke matriks identitas. Kemudian baris langkah keempat, kita mau coba untuk menjadikan baris yang kedua, kolom yang kedua, sehingga kita akan membentuk 1, 1, 1 sebagai matriks identitas. Ini akan kita jadikan sebagai 1. Sehingga langkahnya adalah mencoba untuk mengalihkan baris yang kedua dengan minus seperempat. Sehingga kita akan mendapatkan angka 1 pada elemen 2,2. Jadi pada elemen baris kedua, kolom kedua. Sehingga kita akan mendapatkan 1 di situ. Ini baris yang kedua. Setelah kita lakukan modifikasi. Berikutnya adalah langkah yang kelima.
kita ingin membuat sebuah model atau sebuah profil dengan melihat baris yang ke-1. Kita melihat baris yang ke-1 dan ini akan coba kita jadikan 0. Ya, sehingga kita akan mengurangkan B1 dikurangkan dengan B2. Ya, sehingga kita akan mendapatkan baris yang pertama setelah kita lakukan operasi baris elementer dan ini kita mendapatkan 0. Ingat, sebuah matrik identitas, ingat kembali matrik identitas adalah matrik yang ini 1, diagonalnya 1, 1, kemudian ini di sini 0, 0, 0 gitu ya. Kemudian begitu juga di sini 0, di sini 0, di sini 0. Jadi ini sebagai matrik identitas. Maka kita akan mencoba merubah ini menjadi 0. Kemudian kita lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6 kita ingin merubah bagian yang baris ketiga ini menjadi 0. Ya, sehingga operasi yang kita gunakan adalah B3, kita kurangkan dengan 3B2. Sehingga kita akan mendapatkan ini, dan kita sudah mendapatkan baris segitiga bawah itu udah 0 semuanya. Dan berikutnya untuk langkah ke-7, kita ingin menjadikan ini menjadi 1, sehingga akan mendapatkan sebuah diagonal atau diagonalnya 1 ya. Sehingga langkah yang kita lakukan adalah kita mengalihkan baris yang ketiga dengan kebalikan dari 15/8, sehingga kita akan mengalihkan dengan minus 8/15 dari B2. Kita akan mendapatkan ini, ya, kita sudah dapat ini, dan ini sudah 0 semuanya, sehingga kita masih dua ada lagi, ini menjadi PR, untuk kita jadikan 0. Nah, berikutnya langkah ke-8, kita akan jadikan 3/8 menjadi 0, kita menggunakan operasi ini, sehingga kita akan mendapatkan bagian sini menjadi 0. Hal yang sama kita lakukan di langkah ke-9, kita ingin menjadikan ini menjadi 0, ya, sehingga kita lakukan operasi B2 minus 1/8 B3. Ini akan dapat 0. Sehingga kita sudah terlihat di sini sebuah matrik identitas. Ini matrik identitas yang tadi saya sebutkan. Sehingga ini akan menjadi solusi dari variabel yang kita cari. Ya, sehingga kita mendapatkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 2. Nah, ini dia salah satu contoh sederhana untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss-Jordan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.